Memberi dapat membawa kebahagiaan. Suatu ketika ada beberapa orang yang sedang berbincang tentang hal memberi, yang menyangkut pemberian suatu barang kepada orang yang membutuhkan, atau pemberian pada hari raya sebagai bentuk solidaritas. Lantas ada seseorang dari mereka bertanya, bagaimana kalau orang yang tidak memiliki barang untuk memberi? Sahabatku sekalian, ada banyak bentuk pemberian yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Selain pemberian dalam bentuk barang, pemberian juga bisa berupa tenaga, pemberian maaf, ucapan terima kasih, dan lain-lain. Namun jika kita tidak mampu melakukan hal-hal di atas, minimal kita tidak memberikan masalah kepada orang lain, misalnya menyebarkan fitnah, hoax, serta menggosipkan orang. Manusia diciptakan selain sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berinteraksi dengan yang lain melalui sikap tolong-menolong dan peduli terhadap sesama. Tony Salerno pernah berkata, jika kamu berbagi masalahmu dengan seorang teman, kamu membaginya menjadi dua. Jika kamu berbagi kegembiraanmu, kamu menggandakannya. Ini bisa kita maknai bahwa saat kita memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain, kita juga telah memberikan hak kepada mereka tanpa syarat untuk memiliki apa yang kita miliki. Dan itu berarti kita telah menciptakan kebahagiaan untuk dua orang atau lebih. Dalam hal memberi, banyak pertanyaan yang mungkin akan muncul dalam pikiran kita. Yang pertama, orang mungkin bertanya, kapan kita perlu memberi? Kita memiliki banyak kesempatan untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Kita tidak harus menunggu saat hari raya tiba, atau menunggu sampai memiliki uang yang banyak untuk berbuat kebaikan. Mulailah dari hal-hal yang paling kecil atau sederhana. Bila suatu saat kelebihan harta, maka lakukan perbuatan baik yang lebih besar. Pertanyaan lain mungkin adalah mengapa manusia saling memberi? Ada beberapa alasan manusia untuk memberi, yaitu ingin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ikut merasakan penderitaan orang lain, karena merasa memberi lebih membahagiakan daripada menerima, ingin dihargai dan dicintai orang, dan ternyata memberi itu menyehatkan otak. Banyak orang yang percaya bahwa apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Seorang sahabat menceritakan pengalamannya saat pertama datang di Bali. Dia tidak memiliki keluarga maupun kenalan di Bali. Dia hanya berbekal sebuah alamat sebagai tumpangan sementara. Dalam perjalanan ke Bali, dia merasa cemas karena belum pernah kenal dengan orang yang akan dia tumpangi. Secara kebetulan, dia berkenalan dengan seseorang saat mengantri bagasi di bandara. Kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Orang yang baru dia kenal itu menawarkan tempat tinggal untuk sementara waktu sambil dia mencari kontrakan. Dia bahagia sekali karena mendapatkan kebaikan dari orang yang baru dia kenal. Kebaikan yang dia dapatkan itu pasti karena buah perbuatannya di masa lalu atau karena karma baik dari orang tuanya. Jika demikian, bisa dikatakan bahwa apa yang kita berikan kepada orang lain tidak hanya akan kembali kepada kita, tetapi juga akan kembali kepada orang-orang yang kita cintai. Jadikanlah ini sebagai landasan untuk berbuat kebaikan, namun jangan diartikan perilaku kebaikan yang dilakukan untuk mengharapkan imbal balik.
Pertanyaan berikut tentang hal memberi adalah, apa pemberian yang paling berarti? Seorang penyair hebat bernama Khalil Gibran pernah berkata, "Bila engkau memberi dengan hartamu, tiada banyaklah pemberianmu. Bila engkau memberi dari dirimu, itulah pemberian yang paling berarti." Banyak yang dapat kita lakukan untuk memberi dari diri kita, seperti memberi maaf, ucapan terima kasih, memberikan senyuman, meluangkan waktu bagi yang membutuhkan, memberi perhatian pada mereka yang terkena musibah, menyumbangkan pikiran untuk penyelesaian masalah, dan memberikan pujian. Itulah contoh pemberian dari diri kita yang akan berdampak luar biasa bila diberikan dengan penuh ketulusan. Pertanyaan yang menarik dan penting lainnya adalah bagaimana kita memberi. Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus pernah berkata, "Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu." Maksudnya adalah pemberian kita seharusnya tidak untuk dipamerkan atau tidak usah pakai pengumuman saat memberi. Cukup yang menerima pemberian kita yang tahu kemurahan hati kita. Pertanyaan terakhir yang mungkin sering kita dengar adalah, apa untungnya memberi buat kita? Memberi adalah cerminan dari kemurahan hati mereka yang tidak mencari kepentingan pribadi dan mereka yang memperhatikan orang lain. Ada seorang nabi pernah berkata, kebajikan tidak akan terpencil, dia pasti beroleh tetangga. Hal ini dapat dimaknai bahwa bagi orang yang suka berbuat kebaikan akan mendapatkan banyak sahabat. Mereka akan mendapatkan banyak keberkahan dan rezeki yang tidak berkesudahan. Jadi dengan memberi, kita tidak hanya sekedar membantu orang lain, tetapi juga sedang membantu diri kita sendiri untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Hidup yang kita peroleh dari Tuhan hanya sebentar dan cuma sekali. Oleh karena itu, perbuatlah kebaikan sebanyak mungkin. Menaburlah segala kebaikan untuk orang lain dalam bentuk apapun. Mengenai mendapatkan berkah, berserahlah kepada Yang Maha Kuasa. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share dengan teman-temanmu. Terima kasih. Salam 5 Kreasi.